Halo semua, perkenalkan nama saya Dani Ramdan. Saya dari jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Kita hidup di zaman yang modern, tapi masih ada juga yang namanya diskriminasi gender. Emang diskriminasi gender masih zaman ya? Diskriminasi gender di sini maksudnya ada perbedaan antara perlakuan seorang yang bergender pria dengan yang bergender wanita. Jadi, gender itu apa sih? Gender menurut Mansur Faki yaitu konsep yang merujuk pada sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lalu, diskriminasi gender itu apa? Jadi, diskriminasi gender atau perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkannya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender diantaranya ada marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Ketidakadilan dan diskriminasi itu terjadi hampir di semua bidang, mulai dari yang terendah hingga yang level internasional. Diskriminasi pun juga terjadi di dalam berbagai kehidupan, seperti ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan budaya, bahkan sampai tingkatan rumah tangga loh. Salah satu isu yang marak dijumpai di dalam kasus diskriminasi gender adalah salah satunya yaitu bentuk subordinasi. Subordinasi yaitu suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah daripada yang lainnya. Seperti perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Subordinasi perempuan yang lumrah berkembang di masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Contoh ketidakadilan subordinasi di sekitar kita yaitu pendapat suami yang lebih utama atau yang paling berpengaruh daripada pendapat istri. Malah, pendapat istri cenderung tidak didengarkan. Misalkan, seorang ibu yang tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat. Kemudian, masih sedikitnya jumlah perwakilan perempuan dalam dunia politik. Dan dalam dunia kerja, masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambilan keputusan dibanding laki-laki. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan gender tersebut, diperlukan adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi, kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Tujuan dan target kesetaraan gender diantaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Tujuan dan target kesetaraan gender diantaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Kemudian menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi. Mengenali dan menghargai pekerjaan pengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkatan pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.